tiba-tiba perahu berlogo es berwarna biru muda ini lewat di depan mereka. Dan ketiga orang ini tahu dengan jelas, walaupun dalam kondisi perahu di depannya ini mati, hanya berjalan sendiri melewati mereka, dan tak ada satu orang pun di perahu itu. Semalaman mencari jasadnya itu tidak ketemu, Mas. Kita sudah berpencar, padahal waktu itu ada 7 kapal, 6 kapal kecil dan 1 kapal tanggung. Tapi malam itu tidak membuahkan hasil. Baru paginya setelah ritual, yang pasti waktu itu dibantu dengan bantuan gaib, jam 8 pagi mayatnya ditemukan, Mas. Tapi sayangnya beberapa bagian tubuhnya sudah tidak utuh. Begitu Pak Darman bercerita kepada aku, seorang nelayan yang sekarang hidup di pesisir wilayah Kalimantan bagian timur. Entah bagaimana ceritanya aku bisa berada di sini, mengenal mereka, kehidupan para nelayan. Aku yang dulu hidup di desa, sangat jauh sekali dari laut. Beberapa tahun terakhir ini aku merantau, dan tempat perantauanku berujung di sebuah tempat pesisir pantai. Banyak para nelayan dan aku mulai mengenal mereka. Kehidupan yang sangat seru menurutku. Beberapa waktu yang lalu, kebetulan salah satu keluargaku, beliau ini berprofesi sebagai nelayan. Aku sering membantunya. Kapalnya tak cukup besar, mungkin sekali jalan sekitar 2 atau 3 minggu. Ketika kapal datang, aku membantu membongkar hasil tangkapan. Banyak macamnya, kadang beraneka ragam ikan, cumi-cumi, kepiting, ataupun kerang. Sungguh sangat kaya laut Indonesia ini. Hasilnya cukup lumayan, tapi semuanya adalah dari bentuk rezeki. Tak sering juga beberapa nelayan mengeluh karena hasil tangkapannya kurang. Maklum, biaya operasional cukup banyak, terdiri dari ransum atau bekal buat kehidupan selama di laut. Bahan bakar kadang sulit didapat, walaupun itu cuma sekedar solar. Kadang juga muat es balok untuk mengawetkan ketika mereka mendapatkan hasilnya. Jadi diawetkan di tempat bok-bok yang ditaruh di atas kapal. Awal-awal aku masih sangat canggung dengan kehidupan mereka, karena tidak pernah sebelumnya aku bergaul dengan para nelayan. Di sini ternyata bukan hanya dari suku lokal saja, ternyata kebanyakan juga dari perantau. Banyak suku Bugis dari Makassar atau suku asli Kalimantan. Mereka memang berprofesi sebagai nelayan karena kebetulan tempat tinggalnya di daerah pesisir pantai. Ternyata banyak juga orang merantau, mereka dari Jawa, tepatnya di Jawa Tengah. Pak Darman, seorang lelaki berumur hampir 50 tahun. Beliau asli orang Semarang, Jawa Tengah. Ternyata sudah merantau dan menetap di daerah ini. Beliau bercerita memang dari kecil keluarganya adalah seorang pelaut. Tempatnya di kampung halamannya dulu juga tepat di pinggir pantai. Dari kecil kehidupannya hanya melaut. Dan disitulah banyak sekali pengalaman yang dialami oleh Pak Darman ini. Beliau memang sempat tinggal lama di sebuah wilayah di Indonesia bagian timur. Pak Darman ini menceritakan kepadaku, di sana lautnya sangat indah. Di usianya yang masih muda kala itu, sekitar tahun 90-an. Entah tepatnya kapan, beliau sedikit lupa.
Pak Darman bersama dengan salah seorang temannya menuju ke wilayah Indonesia Timur. Di sana dia tinggal di sebuah tempat kepulauan, bekerja sebagai nelayan. Karena sebelumnya ada beberapa tetangganya sudah bekerja sebagai nelayan di sana. Menurutnya tangkapan di sana bagus. Dulu perburuan seperti hiu yang diambil siripnya ini sangat besar di sana. Tapi seiring dengan peraturan yang semakin ketat, itu semua sudah berlalu. Cerita Pak Darman ketika tinggal di sebuah pulau yang dia tidak sebutkan lokasi tepatnya di mana. Di sana ada perkampungan nelayan, tepatnya nelayan tradisional. Lautnya sangat indah. Hampir semua warga di sana berprofesi mencari hasil laut. Kebanyakan warga lokal, tapi mereka sangat menghargai para pendatang. Pak Darman bekerja awal ini di sebuah kapal yang cukup besar sebenarnya. Sekali berangkat dia bisa 2 atau 3 minggu baru turun ke darat. Setelah itu beristirahat. Tapi pada suatu ketika karena ada kelangkaan bahan bakar waktu itu, kapal yang agak besar ini semuanya macet operasi. Pak Darman pindah ke kampung yang tak jauh dari tempat itu. Karena di sana kenalannya sudah banyak. Dia mulai bergaul dengan warga sekitar. Akhirnya dengan semua pengalamannya, walaupun usianya waktu itu masih muda, dia diajak oleh beberapa warga di sana untuk menjalankan kapal tradisional. Walaupun waktu itu kapalnya sudah bermesin, tapi mesinnya sangat kecil. Kapasitas kapal itu hanya untuk 2 orang. Jadi sistem kerjanya berangkat pagi hari sampai sore hari. Dengan menggunakan jala atau jaring kecil, target pencariannya hanya ikan-ikan yang dekat-dekat karang. Kadang juga mendapatkan cumi, tapi udang adalah tujuan utama mereka. Di situ Pak Darman bercerita tempatnya sangat seru, kehidupan di sana sangat indah. Hasilnya pun cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Sedikit disisihkan untuk dikirim ke keluarganya, sambil menunggu kelangkaan bahan bakar waktu itu mereda, biar dia kembali bekerja di kapal yang agak besar tadi. Setiap tempat atau wilayah mempunyai aturan tersendiri. Pak Darman sempat canggung mendengar aturan-aturan baru yang diterapkan di tempat itu. Salah satu contohnya adalah ketika hari Jumat, nelayan harian yang berangkat pagi ini, mereka tidak ada yang berangkat. Semuanya berada di rumah untuk istirahat atau tidak melaut. Menurut Pak Darman itu sudah aturan di sana. Sebuah kearifan lokal yang dipercayai oleh masyarakat. Menurut tetua kampung, memang dari dulu, dari leluhur mereka pun, setiap hari Jumat tidak ada yang melaut. Entah karena apa dan kenapa. Kalaupun terpaksa melaut, boleh dilakukan, tapi itu setelah jam 12 siang. Perkumpulan di sana orangnya sangat akrab, seperti membentuk komunitas kecil antara para nelayan. Jadi mereka mengenal satu sama lain, bahkan hafal setiap kapal ini milik siapa. Sebut saja perahu karena bentuknya tak terlalu besar, hanya kecil, tapi cukup laju dan menghasilkan. Semua itu karena didukung dengan laut di sana sangat terawat, tanpa ada pencemaran. Jadi semua biota laut dan penghuni lautnya ini mereka berkembang biak dengan baik. Alam dijaga dan mereka akan menghasilkan lebih. Suatu kejadian yang Pak Darman ingat waktu itu. Tiba-tiba ada kabar di sore hari kalau salah seorang nelayan waktu itu belum pulang. Mereka berkumpul di pinggir pantai, di tempat dermaga kecil di mana perahu-perahu itu bersandar. Setelah dicek, memang satu buah perahu dengan logo gambar es dan bercat warna biru milik salah seorang warga di sana belum juga pulang. Padahal hari itu hari Jumat. Ada seorang ibu-ibu mengatakan perahu ini berangkat tadi pagi.
Spontan mereka berpikiran sesuatu yang aneh, atau mungkin sesuatu buruk bisa saja terjadi karena itu merupakan sebuah kepercayaan. Ditunggu sampai jam 8 malam. Dia pun belum juga kembali. Beberapa perahu berniat untuk mencari, tapi seseorang tetua di sana berkata, "Tunggu beberapa jam lagi, siapa tahu dia nanti kembali." Setelah hampir sekitar setengah 10 malam, beberapa perahu ini berangkat. Waktu itu ada 4 perahu, semuanya warga di situ. Pak Darman pun ikut dengan salah satu perahu itu. Mereka mencari, karena tempatnya sebenarnya mereka hafal. Tempat untuk pencariannya itu hanya di sekitaran situ saja, di pinggiran pulau-pulau itu. Tak jauh sampai ke laut lepas, karena perahunya hanya perahu kecil. Semalaman mereka mencari, hampir jam 1 malam, tapi tidak juga bertemu dengan kapal yang hilang itu. Bantuan kemudian datang, beberapa perahu menyusul mereka. Semuanya ada 7 perahu kecil waktu itu. Hampir jam 4 subuh, salah seorang perahu nelayan bertemu dengan perahu yang hilang itu. Mereka hafal karena dengan warna cat yang berbeda dan logo gambar es di ujung kapal itu. Tapi yang membuat aneh adalah warga yang mempunyai perahu itu, dia tidak ada. Jadi perahu itu kosong dan mesin mati. Spontan mereka mencari di mana orangnya. Tapi karena keterbatasan cahaya, apalagi waktu itu malam hari, mereka kesulitan. Perahu pun ditarik menuju ke dermaga, menuju ke kampung mereka. Sambil salah seorang memberitahu kepada tetua kampung kalau perahunya ada tapi orangnya tidak ada. Beberapa warga berkumpul di pantai pagi itu. Semua khawatir tentang salah seorang anggota temannya itu. Jam 7 pagi ada kapal yang cukup besar yang dikemudikan oleh tetua kampung itu. Penumpangnya ada sekitar 14 orang. Mereka ikut mencari, sedangkan kapal-kapal kecil berada di sampingnya. Mereka berusaha mencari temannya yang tidak ada ini. Mereka tahu dia mungkin tenggelam atau kecelakaan pada malam sebelumnya atau hari sebelumnya ini terjadi. Beberapa jam mencari tak juga ditemukan. Pada akhirnya sebuah ritual dilakukan. Tetua kampung mereka turun. Sebuah budaya atau kearifan lokal kembali lagi dijalankan waktu itu. Dengan menggunakan telur kampung 3 butir, beliau melakukan ritual di ujung kapalnya. Setelah itu menepuk air. Entah apa yang dibaca, Pak Darman hanya melihatnya dari dekat. Kemudian beliau sebagai kepala kampung memberi isyarat untuk menyebar. Beberapa perahu kecil menyebar cukup jauh. Tak ada 1 jam, hanya beberapa menit setelah ritual itu dilakukan, salah seorang dari kejauhan berteriak. Dia berteriak, "Mayatnya ditemukan, dia ada di sini." Spontan semua perahu menuju ke situ. Dan ternyata itu memang salah seorang temannya, anggota perkumpulan nelayan di tempat itu. Dia ditemukan mengambang. Tapi yang cukup miris adalah beberapa bagian dari tubuhnya, seperti telinga dan jari-jari kakinya hilang. Memang di laut banyak sekali hewan buas, seperti ikan-ikan bergigi tajam. Tapi semua itu mereka lupakan. Mayat segera diangkat dan dibawa ke daratan. Beberapa warga percaya kalau ini semua kejadian karena dia berangkat di hari Jumat pagi itu. Tapi beberapa orang berkata mungkin memang sudah takdirnya. Mayat pun dikebumikan dengan adat setempat. Setelah acara pemakaman selesai, beberapa warga kembali dengan aktivitas masing-masing, sedangkan keluarga korban tetap di rumah. Beberapa tetangga menemani sebagai ungkapan bela sungkawa. Pak Darman kembali ke kapalnya. Kebetulan waktu itu solar sudah didapatkan.
Karena diburu waktu, hari itu ransum dan beberapa kebutuhan untuk berlayar disiapkan. Kapal berangkat di sore itu di malam minggu. Pak Darman masih ingat waktunya. Setelah berangkat, mereka berinisiatif untuk tidak membuka jalur terlalu jauh. Jadi mereka berkapal di daerah sekitar, di tempat pinggiran untuk mencari hasil laut. Nah, sekitar jam 8 malam mereka sampai tempat itu. Jaring ditebar. Tujuan utama mereka adalah udang-udang atau ikan-ikan yang di kedalaman laut tak terlalu dalam. Setelah jaring tebar 3 jam ditarik. Hasilnya cukup lumayan. Jam 11 menebar jaring lagi. Sambil menunggu, Pak Darman bersama salah seorang temannya duduk di atas kapalnya ini. Mereka ngobrol santai, sedangkan pengemudi kapalnya berada di dalam. Waktu itu mesin dimatikan. Nah, menurut Pak Darman, ketika dia sedang asik ngobrol dengan salah seorang temannya, terlihat dari agak kejauhan. Kebetulan waktu itu terang bulan, tapi tiba-tiba kabut ini turun. Dari agak kejauhan, mungkin jaraknya sekitar 50 meter, terlihat seperti ada perahu. Dan di situ ada sesatu orang yang berada di atasnya. Tak ada lampu, hanya ada seperti lampu kecil. Kemudian dia bilang kepada pengemudi kapalnya ini, "Coba kita lihat di sana, sepertinya ada orang. Kenapa malam hari seperti ini ada perahu kecil? Bukannya mereka hanya bekerja di siang hari?" Nah, setelah itu kapal dijalankan menuju ke perahu tadi. Tapi setelah kondisi mendekat, tiba-tiba perahu ini menghilang tertutup kabut. Sesuatu yang aneh, karena di laut pandangan cukup luas, tapi mereka tidak menemukan kapal itu lagi. Sempat bingung dengan suasana itu. Nah, kemudian mereka berbalik ke tempat semula. Sekitar jam 2 malam, jaring angkatan kedua ini ditarik dengan pelan. Pak Darman dengan 2 orang temannya menarik jaring itu. Karena belum menggunakan mesin, jadi mereka menarik secara manual. Kalau sekarang mungkin menariknya menggunakan mesin gardan, jadi tidak terlalu berat. Menurut Pak Darman dulu pekerjaannya itu sangat berat sekali. Nah, ketika dalam proses menarik jaringnya ini, tiba-tiba perahu berlogo S berwarna biru muda ini lewat di depan mereka. Dan ketiga orang ini tahu dengan jelas, walaupun dalam kondisi perahu di depannya ini mati, hanya berjalan sendiri melewati mereka. Dan tak ada satu orang pun di perahu itu. Sontak mereka ini kaget, apalagi Pak Darman yang ikut langsung terjun dalam pencarian di hari sebelumnya. Dia tahu kalau itu adalah kapal dari salah seorang temannya yang meninggal ditemukan di kemarin hari. Tapi yang aneh adalah walaupun tanpa ada mesinnya dan itu tidak nyala, perahu ini berjalan cukup laju, seperti ada yang mendorongnya. Mereka bertiga hanya melihat kejadian itu. Sambil terbengong, lama-lama perahu ini menghilang di antara kabut. Salah seorang teman Pak Darman yang bertugas sebagai pengemudi kapal ini, dia bilang, "Apakah ini pertanda buruk? Ayo kita selesaikan pekerjaan kita." Mereka bertiga buru-buru menarik jaring waktu itu tanpa memilah-milah ikan. Setelah jaring naik semuanya diangkat, jangkar pun naik, mereka buru-buru pulang. Nah, di tengah perjalanan mereka sambil mencari, siapa tahu bertemu perahu tadi. Tak lama kemudian, selama perjalanan hanya bertemu kapal-kapal sesama pencari udang. Tapi dia tidak menceritakan. Sempat ada yang bertanya, "Kenapa balik? Apa ada masalah di mesin?" "Tidak, gak apa-apa. Aku mau balik dulu. Kalian lanjutkan aja pekerjaan dan hati-hati." Nah, setelah itu
pagi harinya mereka sampai di kampung itu. Di situ setelah membongkar hasil malam itu yang tak banyak, mereka buru-buru menemui kepala kampung. Di situ bercerita tentang mereka yang bertemu perahu kecil yang pengemudinya atau pemiliknya ini meninggal. Nah, kepala kampung ini tanya kepada keluarganya apakah perahunya berada di tempat biasanya. Dan mereka mengecek, memang perahunya sudah berada di dermaga biasanya dia menaruh perahu itu, dan perahunya diikat dengan erat. Jadi tak mungkin kalau perahu ini tadi malam beroperasi di laut. Apalagi operasinya harusnya di siang hari. Tidak ada yang berani melakukannya di malam hari kala itu. Setelah itu, kepala kampung ini mengajak melakukan ritual terakhir untuk mendoakan arwah dari almarhum. Setelah itu, Pak Darman berbagi cerita dengan teman-temannya sesama nelayan di situ, dan mereka mengingatkan itu tidak apa-apa, itu hal yang lumrah terjadi. Mungkin kamu pendatang di sini, tapi bagi kami memang hal-hal yang aneh di laut itu sering kami alami. Makanya kita mengikuti aturan, jika harus berlayar di hari ini tidak boleh, kita tidak berangkat. Karena semuanya sudah ada aturannya. Dari cerita ini dapat disimpulkan sebuah pesan. Setiap pekerjaan memiliki resiko, dan ketika aku berpikir mungkin di laut resikonya 2 kali lebih besar daripada di darat. Semuanya hanya karena tentang keberanian dan untuk mencari nafkah, memenuhi kebutuhan. Tetap sehat selalu semua pejuang nafkah keluarga. Semoga diberi kemudahan dan keselamatan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jika teman-teman suka, tekan tombol like. Jika tidak suka, tekan tombol dislike. Itu pun kalau tega. Komen jika ada kekurangan. Subscribe, share juga boleh. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.